Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bagus Darmoko dengan NPM 2015061048 ingin menjelaskan mengenai Python Essentials yang kedua. Nah, modul yang pertama berisikan modul, package, dan PIP. Nah, dari modul ini kita akan belajar mengenai kode memiliki kecenderungan untuk berkembang, dan perkembangan kode sendiri menjadi masalah yang terus berkembang. Ketika kode semakin berkembang, kebutuhan untuk maintain semakin sulit. Ketika kode itu sederhana, mencari masalah atau bug di dalamnya jauh lebih mudah. Nah, di metode ini terdapat dua contoh suatu proyek, yaitu yang pertama user interface, yang kedua logic. Nah, user interface ini bagian yang berkomunikasi dengan user melalui widget atau tampilan grafik. Yang kedua, logic, yaitu bagian yang memproses data dan membuahkan hasil. Di modul ini, dalam tutorial Python, modul didefinisikan sebagai file yang berisi definisi dan pernyataan Python, yang nantinya dapat diimpor dan digunakan saat diperlukan. Setelah itu, setiap modul terdiri dari entitas, seperti buku terdiri dari bab. Entitas ini dapat berupa fungsi, variabel, konstanta, kelas, dan objek. Nah, di modul ini kita akan mempelajari mengenai mengimport modul. Mengimport modulnya yaitu ada dilakukan dengan instruksi bernama import, yang terdiri dari keyword import dan name dari modul itu tersebut. Nah, untuk mengimport suatu modul, nama dari entitas digantikan dengan asterik tunggal yang merupakan instruksi untuk mengimport semua entitas yang ada. Nah, selanjutnya modul dan package. Nah, modul dan package ini kita mempelajari mengenai membuat modul, yaitu pertama kita membuat dua file yang dengan nama arithmetica.py dan main.py. Langkahnya yaitu kita membuat arithmetica.py -2, terus membuka Python idle-nya, klik file dan pilih new file, simpan file dengan nama arithmetica.py. Nah, selanjutnya kita akan membuat package, yaitu membuat folder dengan nama latihan Python. Dalam folder latihan Python, buatlah folder dengan nama latihan underscore package, file main.py dan file underscore init underscore.py. Dalam latihan underscore package, buatlah dua file dengan nama alpha.py dan beta.py. Nah, selanjutnya materi mengenai Python Package Installer atau PIP. Nah, PIP ini kita akan diberitahu cara menginstalnya, yaitu menggunakan idle Python yang diunduh dari www.python.org/download. Nah, maka ntar PIP tersebut sudah otomatis terinstall. Selanjutnya, cara menggunakan PIP. Nah, kita menggunakan dengan mengetik komen PIP help. Nanti di situ ada banyak komen-komen cara menggunakan PIP-nya. Nah, modul yang kedua mengenai string dan list mode method dan exception. Nah, pada modul ini kita akan mempelajari karakter, string, dan standar pengodean. Yang kedua, string versus daftar, persamaan dan perbedaan. Yang ketiga, daftar metode. Yang keempat, metode string. Yang kelima, cara Python menangani kesalahan runtime. Yang keenam, mengontrol aliran kesalahan menggunakan coba dan kecuali. Yang terakhir, hierarki pengecualian. Nah, pada modul ini juga terdapat beberapa lab yang bisa kita kerjakan sebagai bahan latihan. Pengetahuan yang didapat pada modul ini yaitu karakter and string versus komputer. Nah, karakter dan string ini biasanya komputer itu menyimpan karakter sebagai angka, mengkodekan karakter paling umum menggunakan SGII, yaitu adalah yang paling banyak merupakan American Standard Code for Information Interchange, itu kode karakter pada komputer. Nah, kode ini menyediakan ruang untuk 256 karakter yang berbeda. Angka yang terkait karakter tersebut disebut kode point. Nah, the nature of string in Python ini terdapat fungsi len yang digunakan
untuk string mengembalikan sejumlah karakter yang terkandung dalam argumen. Ada juga backslash yang digunakan sebagai karakter escape, tidak termasuk dalam total panjang string. Nah, di materi karakter dan string ini terdapat operasi pada string, yaitu OR menentukan jumlah string, yang kedua char menentukan string dari bentuk angka. Nah, dapat digunakan pada Latin yang berbeda juga kalau di char. Nah, selanjutnya ada max, itu mencari nilai terbesar bagi nilai dan karakter pada ISCII. Yang kedua min, mencari nilai terkecil bagi nilai. Nah, yang ketiga index, mencari urutan angka pada SCII. Yang keempat list, itu fungsi mengambil argumen string dan menciptakan daftar buku berisi semua karakter string, salah satu per daftar elemen. Yang terakhir count, itu metode penghitungan semua kejadian dari elemen dalam urutan. Nah, metode string, ada beberapa metode string juga yang dapat kalian lihat, yaitu capitalize, center, count, join, lower, strip, replace, refine, strip, split, strip, sweep case, title, dan upper. Nah, selanjutnya mengenai modul ketiga, yaitu Object Oriented Programming atau OOP. Nah, pada modul ini kita akan diajarkan yaitu konsep program berorientasi objek, yaitu OOP. Yang kedua, perbedaan antara pendekatan prosedural dan objek. Yang ketiga, kelas objek, properti, dan metode. Yang keempat, merancang kelas yang dapat digunakan kembali dan membuat objek. Yang kelima, warisan dan polymorphism. Yang terakhir, pengecualian sebuah objek. Nah, OOP, konsep dasarnya itu ada yang pertama, kelas. Kelas ini adalah ide yang dapat digunakan untuk membuat sejumlah inkarnasi semacam sebagai objek. Yang kedua, superclass. Superclass ini kelas yang diturunkan dari kelas lain. Nah, cara menyajikan hubungan dengan menggunakan diagram pewarisan, yaitu superclass selalu disajikan di atas subclass. Yang kedua, hubungan antara kelas ditampilkan sebagai panah yang diarahkan dari objek subkelas menuju superkelas. Nah, yang kedua yaitu a short journey from procedural to object approach. Nah, itu berisikan a stack. A stack ini adalah objek yang dirancang untuk menyimpan data menggunakan model LIFO. Sebagai tumpukan biasanya menyelesaikan setidaknya dua operasi bernama push dan pop. Yang kedua, implementasi stack. Implementasi stack dalam model prosedural menimbulkan beberapa masalah yang dapat diselesaikan dengan teknik yang ditawarkan oleh OOP. Nah, yang ketiga, OOP properties, itu variabel instan. Variabel instan ini adalah properti yang keberadaannya bergantung pada pembuatan objek. Setiap objek dapat memiliki kumpulan variabel instan yang berbeda. Selain itu, mereka dapat dengan bebas ditambahkan dan dihapus dari objek selama masa hidup mereka. Semua variabel instan objek disimpan di dalam kasus khusus bernama _dict yang terdapat di setiap objek secara terpisah. Nah, yang kedua, variabel kelas. Variabel kelas adalah properti yang ada tepat dalam satu salinan dan tidak memerlukan objek yang dibuat untuk dapat diakses. Yang keempat, mengenai OOP method. Nah, metode ini adalah fungsi yang disematkan di dalam kelas. Parameter pertama dari setiap metode biasanya bernama self, yang dirancang untuk mengidentifikasi objek yang metodenya dipanggil untuk mengakses properti objek atau memanggil metodenya. Nah, yang terakhir, yang kelima, exceptions once again, yaitu ada else dan finally. Yang else itu merupakan cabang try, pernyataan dieksekusi ketika tidak ada pengecualian selama eksekusi. Nah, yang terakhir, finally, yaitu cabang try, pernyataannya selalu dieksekusi. Nah, selanjutnya mengenai modul keempat, yaitu miscellaneous. Miscellaneous ini kita akan mempelajari generator interior dan penutupan. Yang kedua, bekerja dalam sistem pohon direktori dan file, yaitu mode pustaka standar Python yang dipilih, OS, datetime, time, dan kalender. Nah,
Di modul ini kita terdapat beberapa subbab. Yang pertama generator dan closer. Nah, di iterator itu merupakan objek dari kelas yang menyediakan setidaknya dua metode, yaitu ada underscore inter, yaitu dipanggil sekali ketika iterator dibuat dan mengembalikan objek iterator itu sendiri. Yang kedua underscore next, yaitu dipanggil untuk memberikan nilai iterasi berikutnya dan memunculkan stop iterator pengecualian ketika iterasi datang dan berakhir. Yang kedua the yield. The yield ini pernyataan hanya digunakan di dalam fungsi. The yield pernyataan menunda eksekusi fungsi dan menyebabkan fungsi untuk mengembalikan argumen hasil sebagai hasilnya. Selanjutnya mengenai ekspresi kondisional adalah ekspresi yang dibangun menggunakan if-else operation. Yang keempat, fungsi lambda. Fungsi lambda adalah alat untuk membuat fungsi anonim. Yang kelima, map van Komalis. Nah, ini berfungsi menciptakan salinan dari list argumen dan menerapkan van fungsi untuk semua unsur-unsurnya, mengembalikan pembangkit yang menyediakan elemen daftar konten baru oleh elemen. Yang keenam, filter van Komalis. Nah, ini berfungsi menciptakan salinan dari mereka list elemen yang menyebabkan van fungsi untuk kembali true. Hasil fungsi adalah generator yang menyediakan elemen daftar konten baru demi elemen. Yang terakhir, penutupan. Penutupan adalah teknik yang memungkinkan penyimpanan nilai terlepas dari kenyataan bahwa konteks di mana mereka telah dibuat tidak ada lagi. Nah, yang kedua, processing file. Processing file ini yaitu file harus dibuka sebelum dapat diproses oleh program dan harus ditutup saat pemrosesan selesai. Membuka file mengaitkannya dengan sistem yang merupakan representasi abstrak dari data fisik yang disimpan dari media. Cara aliran diproses disebut metode terbuka. Nah, ada 3 jenis metode terbuka. Yang pertama, mode baca atau read mode, hanya operasi baca yang diinginkan. Yang kedua, mode tulis atau write mode, hanya operasi tulis yang diizinkan. Yang ketiga, mode pembaruan atau update mode, baik menulis dan membaca diperbolehkan. Selanjutnya, materi bab ketiga yaitu di kalender modul. Kalender modul ini, di dalam kalender modul, hari-hari dalam seminggu ditampilkan dari hari Senin hingga Minggu. Nah, di hari Senin diwakili oleh nilai 0, sedangkan hari Minggu diwakili oleh 6. Nah, untuk menampilkan kalender untuk tahun apapun, panggil kalender fungsi dengan tahun berlalu sebagai argumennya. Nah, untuk menampilkan kalender untuk bulan apa saja dalam setahun, panggil month fungsinya, lewati tahun dan bulan. Nah, dan yang keempat ini ada fungsi set first weekday. Set first weekday ini adalah fungsi untuk memungkinkan untuk mengubah hari pertama dalam seminggu. Dibutuhkan nilai dari 0 hingga 6, di mana 0 adalah hari Minggu dan 6 adalah hari Sabtu. Nah, yang kelima, hasil dari weekday fungsi tersebut adalah hari dalam seminggu sebagai nilai integer untuk tahun, bulan, dan hari tertentu. Yang terakhir, fungsi week header. Fungsi week header ini itu mengembalikan nama hari kerja dalam bentuk singkat. The week header metode mengharuskan untuk menentukan lebar dalam karakter untuk suatu hari dalam seminggu. Jika lebar yang diberikan lebih dari 3, hasil akan mendapatkan nama dari kerja yang disingkat dan hanya terdiri dari 3 karakter. Nah, yang terakhir yaitu overview dari PE Summary Test kedua. Nah, PE Summary Test merupakan tes ringkasan PE2 yang akan membantu kita meninjau informasi terpenting yang telah kita baca dan menguji keterampilan dan pengetahuan yang telah kita peroleh selama mempelajari 4 modul di PCAP ini. Nah, setelah menyelesaikan kursus ini juga, kita juga dapat disiapkan untuk mencoba kualifikasi PCAP, sertifikat associate bersertifikat dalam ujian sertifikat pemrograman Python, yang memastikan bahwa kita sepenuhnya mengenal semua saran utama yang disediakan oleh Python 3 untuk memungkinkan kita memulai studi kita sendiri dan untuk membuka jalan menuju karir sebagai developer, sekaligus merupakan langkah sementara menuju PCPP. Nah,
Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.